Ini meningkatkan finansial untuk membantu apa Bu Badi? Jadi kan apa Bu? Bantu suami apa Mbak? Apa Bu nih? Membantu keluarga. Apa Pak? Jadi kan hidup. Menjadi orang yang berkelimpahan. Apa Pak Jimin? Membantu sama. Apa Pak? Membantu keluarga. Apa Pak? Membantu orang desa. Sama. Jadi kan apa Pak? Untuk menambah masukan keluarga. Jadi kan apa Pak? Ingin sukses hidupnya berkeluarga. Ya. Jadi kan apa Pak? Meringankan ketika sudah usia lanjut, finansial lebih tinggi dari Nah, semua orang itu punya harapan dan tujuannya. Apa sih? Kenapa sih kok Bapak Ibu itu bergabung di Karim? Tujuannya kan beda-beda. Tapi Bapak Ibu, kalau saya boleh revisi Bapak Ibu ya, tujuan Bapak Ibu kurang jelas. Contoh, membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga itu seperti apa contohnya? Umroh atau hanya dikasih uang 1 juta atau dikasih mobil atau dikasih rumah, itu kurang jelas. Harus jelas. Jadi coba kalau saya tanya, apa tujuannya bergabung di komunitas anti riba? 1, ya, bebas hutang. Bebas hutang. Kalau saya dulu ditanya gitu, apa tujuannya? Bebas hutang. Yang kedua, saya kepingin punya rumah, saya kepingin punya mobil, saya kepingin mengumrohkan orang tua, saya ingin membelikan anak saya sepeda mini, saya kepingin membelikan anak saya ini, saya ingin membelikan ini. Itu harus terinci. Bahkan Bapak Ibu, saya mau beli kulkas yang harganya 15 juta yang 2 pintu kayak lemari itu saya tulis di daftar impian saya. Jadi Bapak Ibu harus terinci dulu, harus punya agenda. Agenda ini penting, ditulis dulu impian Bapak Ibu. Jadi di sini dikasih judul daftar impian. Jadi ya, bayar hutang, beli rumah, beli mobil, mobilnya pun harus ditulis. Contoh mau beli Pajero warna hitam, nanti tipenya ini ditulis Bapak Ibu. Mau beli Alphard warna ini ditulis. Itu baru namanya impian yang jelas. Kalau hanya sekedar membahagiakan orang tua atau membantu suami, saya sudah membantu suami saya dengan setiap hari mijetin dia, loh, iya kan? Berarti kan membantu meringankan capek-capeknya. Jadi harus jelas. Baru Bapak Ibu melangkahnya juga jelas. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu tulis di daftar impian, di agenda, impian dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, gak usah muluk-muluk. Gak usah muluk-muluk tuh ke rumah, habis itu punya tanah 1 hektar, habis itu punya swalayan. Wes dalam waktu dekat aja. Contoh, Bapak Ibu punya hutangnya 300 juta. Ya loh, ini dikotai, tulisi Bismillahirrahmanirrahim, 1 tahun 300 juta lunas. Amin. Nah, gitu, katakan gitu. Setelah itu di breakdown Bapak Ibu. Di breakdownnya seperti apa? Seperti gini. Bapak Ibu tahu nggak mobilnya itu senilai berapa nilainya? 150. 150 juta. Berarti kalau seumpama Bapak Ibu ingin membayar hutang 300 juta, harus mencapai berapa mobilio? 2 mobilio, ya kan? 2 mobilio itu kalau 1 mobilionya Bapak Ibu 300 pasang, ya. 300 pasang 1 mobilionya. Berarti sama dengan ini kan 600 loh Bapak Ibu. 600 pasang kan. Nah, 600 pasang ini di breakdown. Kira-kira targetnya Bapak Ibu membayar hutang katakan dalam waktu 1 tahun ya. Nah, dalam waktu 1 tahun 600 ini dibagi 12 bulan berapa? Itu dibagi 12 bulan. Berarti kan kurang lebih ada 50. Hah? 50. 50,5
Iya toh? Nah, 50 poin ini dibagi 30 hari. Berapa? 1,6. Nah, berarti sehari targetnya Bapak Ibu itu 2 poin. 2 poin ini bukan 2 poin pribadi, tapi poin grup. Poin grup. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya breakdown seperti ini, enak ngelangkahnya. Tapi kalau seumpamanya nggak punya breakdown, nggak punya impian yang jelas seperti ini, wes toh, Bapak Ibu jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun akan seperti ini terus. Akan seperti ini terus, nggak berkembang. Karena Bapak Ibu tidak punya impian yang jelas. Jadi impian yang jelas ini harus ditulis dan di breakdown. 2 poin ini adalah poin grup loh ya. Nah, Bu Rodo di sini adalah grup terbesar dari orang-orang yang ada di sini. Sudah ada berapa mitra di bawahnya? Tidak tahu. Sudah ada berapa mitra kanan? 75 kan poinnya. Yang kelihatan berapa orang yang masih hidup? Nggak tahu. Hidup itu yang masih aktif? Nggak tahu. Nah, ini harus ikut pelatihan mitra baru. Pelatihan mitra baru itu Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ketahui adalah upline Bapak Ibu siapa, sponsor Bapak Ibu siapa, dan mitra Bapak Ibu siapa. Ayo, contoh Pak Nur Salim, upline-nya siapa? Badi. Bu Badi. Sponsornya? Badi. Bu Badi. Mitranya ada berapa? Kanan ada 1, 2. Ke sini ada 2. Kiri ada 4 kalau nggak salah. 4 orang, bukan 4 poin ya, 4 orang. Nah, ini Pak Nur Salim. Pak Nur Salim, ini ada 2, sini ada 4. Orang 6 ini Pak, kumpulkan, ajak ngopi Pak. Gak usah mewah-mewah seperti ini, wes ajak ngopi aja. Ajak ngopi, habis itu diajak ngobrol. Yuk, tujuan kita gabung di komunitas anti riba ini apa? Kita harus menyamakan frekuensi dulu, menyamakan frekuensi, menyamakan visi misi. Ayo, kalau seumpama tujuan kita gabung ini hanya untuk konsumsi produk dan kita sudah membuktikan manfaat produk ini bagus, ayo tularkan ke orang lain, ceritakan ke orang lain. Bapak Ibu, kalau seumpama sudah breakdown kayak gini, ya itu ngoyonya itu hanya sebentar tok kok, hanya sebentar tok. Di sini ada nggak yang punya utang sampai 2 miliar? Nggak ada. Berarti masalahnya Bapak Ibu masih beratan saya. Saya itu dulu gabung di sini, utang saya 1 miliar, rumah tidak punya karena apa? Disita bank. Punya utang 2 miliar, mobil disita bank, rumah disita bank, tidak punya modal, anak 2 masih kecil-kecil butuh makan, butuh kehidupan Bapak Ibu. Tapi 2 tahun saya bisa menyelesaikan 2 miliar ini loh. Dan sekarang saya punya rumah lagi cash, punya mobil 2 cash. Dan Bapak Ibu, lebih istimewanya lagi bisa sedekah banyak. Karena apa? Impian saya jauh lebih besar sama masalah-masalah yang saya hadapi. Nah, Bapak Ibu, apakah nunggu seperti saya dulu kena musibah yang besar baru jalan? Nah, jangan sampai sekarang Bapak Ibu ada kemudahan. Kemudahan apa? Leadernya bisa dipanggil, datang, telepon, leader minta tolong, panggil, datang. Seminar di Kediri mau akan dirutinkan setiap minggu, setiap seminggu sekali. Saya dulu Bapak Ibu pertama kali bergabung di komunitas karib ini, seminar itu sebulan sekali dan itu nyolot-nyolot. Minggu ini di Surabaya, bulan ini di Surabaya, bulan depan di Solo, bulan depan Jogja, bulan depan Semarang. Di mana ada seminar saya hadir dan menghadirkan paling banyak. Itu saya. Nah, dulu sampai sekarang saya tidak pernah dibina upline saya, tidak pernah ditoleh sama sponsoran saya yang mengajak saya sampai sekarang ini. Tapi saya tetap berkembang, saya tetap berjuang. Karena apa? Impian saya lebih besar. Nah, Bapak Ibu sudah ada kemudahan seperti itu, harusnya
dikit-dikit ditelepon kita datang, dikit-dikit ditelepon kita datang, nggak akan ketemu mandirinya. Saya dulu Pak Bu, telepon Pak Enggar, Pak minta tolong Pak, ini saya ada masalah ini, wes telepon pusat, saya tak kasih nomor teleponnya, saya telepon sendiri. Pak minta tolong Pak, ini produk saya kurang Pak dari PT BES, cuma dapatnya 40 harusnya 60, gimana cara komplainnya? Ini tak kasih nomor teleponnya sendiri di Novi. Itu yang saya lakukan dulu. Sekarang Bapak Ibu bayar, besok ada produk, bayar ada produk. Saya dulu nunggu 1 bulan awal-awal, dan produk hanya 1 ekor racing saja, nggak ada yang lain. Tapi Bapak Ibu, saya daftar tanggal 1 Desember, tanggal 1 Januari produk saya datang. Tapi 1 minggu dari tanggal 7 bulan Desember saya sudah dapat komisi itu 11 juta tanpa produk. Mantap. Produknya masih di PT BES. Gimana ya? Bapak Ibu bisa seperti itu? Marah-marah yang ada. Benar nggak? Yang ada marah-marah. Marah-marah. Jadi produk telat, marah-marah. Leader telat, marah-marah. Saya dulu berjuang sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin ngajak Bapak Ibu, ayo kita kerjasama, kita gandengan tangan bareng, kita guyup bareng, kita maju bareng. Apa yang saya rasakan biar saya saja yang merasakan. Saya sudah tahu jalannya. Ada masalah apapun, saya sudah tahu jalannya, penyelesaiannya gimana. Karena saya sudah kenal banyak orang di pusat. Jadi kalau ada masalah udah enteng saya. Jadi Bapak Ibu sekarang tugasnya hanya 1. Apa? Hadir dan menghadirkan di acara seminar. Tugasnya Bapak Ibu hanya 1. Tugas saya banyak, tugas Mas Koirul banyak. Tugas saya Bapak Ibu, ya posting, ya kirim produk, ya ngambil produk, belanja produk. Habis itu pembinaan, saya masih hadir dan menghadirkan. Terus habis itu ya menyelesaikan masalah-masalah mitra, itu tugas saya. Banyak sekali. Tugas Bapak Ibu tinggal hanya 1, hadir dan menghadirkan. Nah, kalau mau sukses, kita itu harus namanya komitmen. Nah, komitmen ini kalau mau sukses harus komitmen. Komitmen Bapak Ibu apa? Hadir dan menghadirkan di acara seminar. Udah titik. Hanya itu loh tugasnya. Hanya 1. Andai kan Bapak Ibu tak berki, tugas saya tak pindahkan ke Bapak Ibu, malah gak jalan-jalan malahan. Biar saya aja yang mikir. Bapak Ibu yang di luar sana bingung. Produk Bimek sudah nggak ada di PT BES. Nyatanya saya order masih bisa berapapun. Ya toh? Produk Eco-Racing susah dicari di PT BES. Nyatanya saya masih bisa untuk mitra-mitra. Karena kenapa? Karena dari masalah-masalah yang saya alami itu Bapak Ibu, saya jadi kenal namanya CS prioritas. CS prioritas itu diutamakan bagi orang-orang yang sudah meraih Pajero sama luxury, dan itu pun wajib priority. Kalau udah dapat Pajero belum priority, nggak akan dapat pelayanan CS prioritas. Nah, saya sudah dapat layanan itu. Jadi ya, Pak Parman ada masalah rekening, ya kan? Sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan bonusnya nggak cair, diurus sendiri susah. Habis itu saya langsung telepon CS prioritas, 1 kali 24 jam udah cair. Nah itu loh Bapak Ibu, saya sudah tahu jalannya. Bapak Ibu tinggal mengikuti cara saya, hadir dan menghadirkan di seminar. Kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Karena itu loh, barusan saya tadi Mas Garo di sini ngobrol, saya WA-an sama Pak Harjo. Pak, gimana mulai minggu depan kalau Kediri kita isi setiap minggu? Yang isi gantian, jangan kolaborasi berdua. Jadi minggu ini saya, minggu depannya Pak Harjo, minggu depannya lagi saya, minggu depannya Pak Harjo. Jadi selama 1 bulan saya ngisi di Kediri 2 kali, Pak Harjo 2 kali. Berarti dalam artian seminggu sekali ada kan?
Ya. Nah, kalau seminggu sekali ada Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pelajari adalah teknik mengundang sama teknik follow up. Sudah, nggak usah macam-macam, nggak usah belajar buka jaringan, nggak usah belajar cara prospek door to door, nggak usah. Teknik mengundang sama teknik follow up saja dulu. Nah, teknik mengundang itu kalau saya zaman dulu, sebentar, saya tanya. Di sini ada yang sering bisa menghadirkan ke seminar, saya lihat itu ada Juni ya. Kemarin sampai 10 orang. Ini cara itu sampai undang. Ya itu satu atau ngajak teman gitu aja. Sebenarnya gimana? Kamu belum punya uang. Gitu. Tak tahu lagi lagi belum punya uang. Nanti siapa dulu. Cara ngajak orang ke seminar kemarin bilangnya apa ke teman-temannya Bu Nik? Cuma bilangnya gini, ini ada pertemuan, mungkin bisa membantu masalah-masalah itu, nasihat kayak gitu. Sebenarnya ya itu bayar enggak bisa saya. Itu ya. Datang sampai 10 ya kapan hari ya? Iya. Nah, Datang dulu. jadi Bapak Ibu, pokoknya cara mengundang ke seminar itu kalau menurut saya itu semudah kita ngajak orang beli bakso. Ya kan? Di Lotus kan dapat makan juga toh. Ya, di Lotus dapat makan juga. Pak Jimin kemarin juga undang banyak ya Pak ke Lotus. Iya Pak, caranya dengan bilang pertemuan kumpul. Nah, pokoknya kan berpikir boh piye carane, bener loh Pak? Berpikir boh piye carane orang ini bisa hadir ke seminar. Kan gitu. Nah, kalau saya zaman dulu karena di Surabaya, tempatnya di Surabaya dan saya tidak punya teman banyak, saudara banyak di Surabaya dan waktu itu produk hanya Eco Racing saja dan langka. Ya, yang saya tawarkan ke orang itu adalah solusi bebas hutang dan riba. Ayo ikut saya. Kebetulan saya ada undangan solusi bebas hutang dan riba. Aku ini orangnya ngantukan. Nek gak ada sampean, aku sok turu gak enak kalau gak datang juga. Bisa gak ngacani aku. Nanti kalau seumpama di sana, aku ngantuk sing bolen ya. Berarti kan secara gak langsung kita menyuruh teman kita ini untuk melek terus loh. Iya kan, untuk bisa hadir kan. Nah saya gitu, sama sekalian lewat tiket. Saya prospek brutal, benar-benar brutal. Dari 1.500 jaringan saya di kanan, 1.500 jaringan saya di kiri, saudara saya itu hanya 2% saja yang katakan kategori saudara. Berarti 98% orang lain bukan teman, karena teman itu isinya nggak akan mendukung. Temen itu loh kalau kita tawari isinya kue melo, saya kue sukses aku ganti melo, kan gitu kan. Nah habis itu wes aku nggak seneng bisnis gitu-gituan. Makanya saya tidak pernah ngajak teman. Saya ngajak orang lain yang mau saya ajak. Itu Bapak Ibu. 98% itu adalah orang lain yang saya tidak kenal. Bapak Ibu semua ini dari sini sampai sini yang saya kenal cuma Rudi dok, karena teman kuliahnya adik saya. Saya closing Mas Rudi itu dari online karena Mas Rudi ngomeni status saya. Nah gitu kan. Dan berarti apa? Mulai dari Pak Pandi, Mas Aziz sampai ke Pak Nur Salim. Ini kan hasil dari apa? Temennya temen, temennya lagi temen, kan gitu kan? Betul. Nah itu Bapak Ibu, cari orang lain saja, nggak usah keluarga, saudara atau teman. Saya ngajak Mas Khairul sama Mbak Lina itu atas berkat rahmat Allah. Saudara kandung saya bisa mau, bisa sefrekuensi dengan saya. Adiknya Pak Didit nggak ada yang mau, adik kandung. Nah yuk, sampai sekarang sampai saya dapat Pajero nggak ada yang mau. Karena kenapa Bapak Ibu nggak satu frekuensi masihan. Nah Bapak Ibu nyari orang lain aja. Bu, piye carane? Impian Bapak Ibu pokoknya jauh lebih besar ketimbang masalah Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu tidak bisa ngajak orang ke seminar, wah aku rugi besar ini. Wah aku rugi mau seminar gak bisa ngejak. Jadi piye cara
ya. Pesertanya katakan 80, 30-nya mitra Mas Khairul, 50-nya mitranya Bu Umayyah. Nah, Bu Umayyah yang terapkan ke mitra, kowe join apa reguler, kowe kudu golek wong 6, embuh piye carane, golek wong 3, embuh piye carane, kudu gowo. Lah orang-orang manut semua. Gitu. Jadi yang Bapak Ibu tekankan, marahi diri sendiri kalau Bapak Ibu tidak bisa mengajak orang ke seminar, tidak bisa mengajak orang ke seminar. Karena di seminar kekuatannya besar dan kerjaan Bapak Ibu ringan, tinggal duduk memperhatikan bawa mitra dan tepuk tangan. Iya kan? Mantap. Nah, tepuk tangan bagi yang sudah bermitra, ojo pelit-pelit. Jadi kalau kiranya pembicara itu udah ada bagusnya, tepuk tangan yang paling kenceng. Karena apa? Orang itu akan melihat semangatnya Bapak Ibu. Betul. Semangat banget orang ini, akan lihat dan nular. Jangan di luar, jangan. Waduh, Merdeka. Merdeka. Cok. Sing semangat Bapak Ibu. Wes toh, ayo. Saya ini Bapak Ibu. Kalau katanya Mas Garul, saya lebih muda daripada Bapak Ibu ya. Nah, saya ini dulu waktu kuliah itu punya cita-cita, ya Allah, nanti di usia saya yang ke-30 saya ingin naik mobil, saya ingin punya rumah tingkat. Itu waktu saya kuliah. Nah, ternyata umur 30 saya malah naik sepeda motor, rumah ngontrak, habis itu juga gak punya apa-apa. Saya targetkan lagi, ya Allah, nanti aku kalau umur 34 aku ingin naik mobil, punya rumah. Nah, berarti tugas saya 4 tahun ke depan saya harus bisa. Caranya piye? Caranya yang buat piye caranya? Sekarang kita ini sudah disediakan bisnis yang luar biasa. Modalnya murah, ada mentornya, ada gurunya, produknya itu juga bermanfaat dan berkualitas. Lagian juga tidak ada target, tidak ada tutup poin, tidak ada batas waktu. Tergantung kita mau cepat atau lambat. Nah, saya sudah disediakan wadah yang bagus. Masa saya mau biarkan gitu aja? Akhirnya Bapak Ibu, di usia yang ke-34 saya punya rumah cash, saya bisa naik mobil cash, Mantap. saya bisa punya motor cash, dan yang pasti saya bisa banyak sedekah ke orang-orang. Bapak Ibu, targetnya berapa tahun ke depan untuk mendapatkan impiannya? 1 tahun lagi breakdown seperti ini. 1 tahun lagi mitranya Pak Pandi kanan berapa, kiri berapa. Ajak ketemuan, orang usah nunggu aku, rasa nunggu Mas Khairul, lakukan sendiri. Karena ini bisnis kita, bukan bisnis saya, bukan bisnis Mas Khairul, bukan bisnis Aplen atau leader Bapak Ibu. Bisnis Bapak Ibu sendiri. Kalau bisnis ini berkembang, buat Bapak Ibu sendiri. Adanya saya di sini adalah mentor Bapak Ibu semua. Di mana Bapak Ibu butuh bantuan, ayo saya bantu. Butuh solusi, ayo kita pecahkan solusi bareng-bareng. Bukan setiap saat saya menemani Bapak Ibu. Kalau setiap saat saya menemani Bapak Ibu, bagaimana kalau mitra saya sudah ribuan seperti sekarang ini? Bisa-bisa saya nggak pulang. Iya kan? Iya kan? Mitra Bapak Ibu baru bisa dihitung jari, 10 golong jangkep. Iya kan? Nah, di situ saatnya Bapak Ibu menyatukan frekuensi sama mitra-mitra Bapak Ibu. Ayo, bisnis kita ini mau dibawa kemana? Nah, seperti Pak Heru. Mau dibawa kemana? Kita mau seperti apa? Ayo kita bikin breakdown, bikin target, home prospect sendiri. 1 orang dilayani, 2 orang dilayani, asalkan. Jadi contoh Pak Nur Salim ini leadernya Pak Pandi ya. Pak Pandi ini ojo sidik-sidik Pak Nur Salim. Contohnya ketemu Mas Aziz.
Mas Aziz, ayo melok bisnisku Mas Aziz, nanti tak celukno leaderku. Ojo sidik-sidik ngono, nanti apa? Pak Nur Salim ini nggak ada wibawanya, nggak ada kekuatannya. Betul. Nah, kalau bisa Pak Pandi jelaskan Mas Aziz ini sebisa mungkin, sak mampune. Nanti habis itu baru Pak Pandi ini ini loh, apa namanya itu? Mengedifikasi Pak Nur Salim ini. Besok kebetulan leader saya itu datang di seminar. Luar biasa, baru sekian bulan loh, bonusnya udah banyak. Yuk nanti tak kenalkan di seminar. Gitu. Jadi waktu jangan disuruh Pak Nur Salim menyamperin sama Mas Aziz, tapi Mas Aziz diajak nyamperin Pak Nur Salim. Pak, kenalkan Pak, ini mitra saya. Ini loh kemarin orang yang saya ceritakan. Jangan memuji Pak Nur Salim di depan calon mitra, karena apa? Nanti nek kepedean malah nggak metu. Nah gitu. Jadi setiap kali Pak Nur Salim ini ngomong A, dia mengikuti karena sudah diedifikasi sebelumnya. Yaitu kalau leader sidik-sidik diceluk, sidik-sidik dikongkon, nggak akan ada kekuatan kalau jelaskan ke orang. Namanya leader KKN. Kokonan. Leader kongkonan. Padahal leader ini duduk bapak awake dhewe, duduk ibu awake dhewe, duduk dulure awake dhewe, duduk mbak awake dhewe, ya kan orang lain kan. Nah, jadi kita harus menghargai dan kita harus bekerja sama. Nah, di mana leader ini adalah bertanggung jawab sama kesuksesan Bapak Ibu, tapi tetap ada caranya. Biar calon mitranya Bapak Ibu setiap kali ketemu leader itu sekali leader ngomong langsung oh iya, oh oke, gitu loh jawabannya. Gitu loh Bapak Ibu, namanya edifikasi. Oke ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Bisa. Edifikasi. Terus Bapak Ibu siap nggak berkomitmen? Siap. Komitmen siap? Siap. Siap? Siap. Siap? 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 Siap itu kayak yang depan-depan itu loh. Bapak Ibu siap nggak berkomitmen? Siap. Ibu-ibu siap nggak berkomitmen? Siap. Oh, kalau saya dulu waktu pertama ditanya Pak Adan Haris, zaman dulu ya, ada sharing Pak Adan Haris ditanya, siap nggak berkomitmen? Orang-orang berjawab siap, saya langsung berdiri, siap. Karena kenapa? Kenapa saya kok langsung berdiri bilang siap? Biar Pak Adan Haris kenal saya. Kalau Bapak Ibu kenal saya itu wajar. Belum kalau saya kenal Bapak Ibu itu belum tentu. Nah, jadi waktu itu gini, gimana caranya Pak Adan Haris bisa kenal saya? Jadi saya harus menjadi orang yang menonjol dengan apa? Dengan semangat saya, dengan prestasi saya gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu, boleh tanya Pak? Dari sekian banyaknya mitranya Pak Adan Haris, Pak Adan Haris ini kan sudah 50.000 pasang, 50.000 pasang ya mitranya. Hanya 63 orang yang dipilih di grup leadernya Pak Adan Haris, termasuk saya. Dan setiap kali ada pertanyaan-pertanyaan di grup itu selalu nyolek saya. Mbak Novi tolong bantu jawab, tolong tanya Mbak Novi. Selalu gitu Pak Adan Haris. Kenapa? Karena saya selalu mengambil perhatian leader-leader itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu seperti itu biar apa? Biar saya ini apal sama namanya Bapak Ibu. Saya di sini yang saya apal hanya beberapa orang saja. Nah gitu. Jadi harus Bapak Ibu tunjukkan dengan prestasi dan semangat Bapak Ibu semua. Mantap, Gitu. Ya, siap berkomitmen Bapak Ibu? Siap. Uni siap nggak? Siap. Nah, Lagi sakit tenggorokan. lagi sakit. Iya. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu siap berkomitmen, komitmen kita hanya ada satu. Apa? Hadir dalam Apa? Komitmen kita hanya ada satu, tidak ada acara penting selain hadir dan menghadirkan di hari Kamis jam 1 siang di
Itu loh, komitmen. Apa enggak? Siap. Tidak. Apa enggak? Pertanyaanku itu. Apa? Menghadirkan. Ya? Cara contoh duplikasi itu Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu mengamati apa yang saya omongkan, itu baru duplikasi. Cara komitmen adalah tidak ada acara penting selain hadir dan menghadirkan di hari Kamis jam 1 siang di Hotel Lotus. Tahu Mas? Apa? Ayo apa? Acara yang paling penting hadir dan menghadirkan di Hotel Lotus. Pak Nur Salim apa? Hadir dan menghadirkan di Hotel Lotus Kediri hari Kamis jam 1 siang. Nah, itu komitmennya tidak ada acara yang penting selain hadir dan menghadirkan di hari Kamis jam 1 siang di Hotel Lotus. Itu komitmennya. Bapak Ibu ngempet dhisik sebentar saja. Nanti kalau jaringan Bapak Ibu udah dari 0 ke 100, udah nyampe 100, new leader dapat motor untuk menuju ke mobilnya cepet. Hal yang terberat adalah babat alas memang. Itu yang di mana-mana orang jualan nggak langsung rame, nggak langsung laku, dan nggak langsung balik modal. Semuanya butuh perjuangan. Tani saja, Pak Tani mau panen nunggu berapa lama? 3 bulan, dan itu pun yoboh berhasil orang. Benar nggak? 3 bulan itu belum tentu petani juga berhasil. Berarti kan masih gambling Bapak Ibu. Kalau di sini 0 ke 100 Bapak Ibu ngementos sebentar saja dan komitmen Bapak Ibu, yakin sama hasilnya sama saya. Kenapa sama? Karena di sini kita di komunitas yang sama, produk yang kita jual sama, sistem yang kita lalui sama, dan hasilnya pasti sama. Kalau umpama Bapak Ibu sudah melakukan hal yang sama dengan saya, hasilnya masih beda. Yang dipertanyakan adalah sikap. Sikap Bapak Ibu. Attitude. Karena apa? 99% kunci sukses itu berada di sikap. Di sikap. Nah, itu 1%-nya hanya Teori. produk knowledge. Kalau produk sistem, saya bisa belajar dalam waktu seminggu, 2 minggu, 1 bulan bisa. Tapi kalau sikap, sampai detik ini pun saya masih terus belajar. Tidak ada orang yang sempurna. Yang ada kita di sini adalah saling mengingatkan, saling mengisi, saling membantu. Betul. Nah, gitu Bapak Ibu. Kira-kira di sini, di sini Bapak Ibu bisa dipahami nggak sampai sini? Nah, besok Jumat, besok Kemis itu kita belum ada seminar. Kemis ini, tapi Kemis depan itu sudah ada pembicaranya saya. Jadi Bapak Ibu boleh catat nih. Tadi saya sudah WA-an sama Pak Harjo. Nah, sekarang saya mau nunjuk PIC dulu. PIC Kediri saya tunjuk Mas Rudi. Mas Rudi sudah berada di grup leader, jadi pasti belajar banyak ya. Dibantu Pak Pandi, ada 2 orang, Mas Rudi sama Pak Pandi yang jadi PIC. Tugas PIC apa? 1, booking Lotus ya, sama nanti mengelola uang kas, membentuk kepanitiaan. Nah, ini ya, saya sudah nih Mas, sampean langsung booking Lotus ya. Tanggal 7 Oktober pembicaranya saya. Tanggal 14 Oktober Pak Harjo. Tanggal 21 saya. Tanggal 28 harusnya ya. 28 Oktober itu harusnya Pak Harjo. Tapi karena tanggal 28 kita pergi ke Bandung, 30 Oktober kita